Pastor. Shalom. Selamat siang. Berapa banyak orang yang diberkati tempat ini? Saya percaya kita ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Saya mau mengajak kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami ada di tempat ini, tidak ada yang kebetulan ya Tuhan. Kami mau menyembah, mengangkat suara hati kami, supaya kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan akan memenuhi hati dan jiwa kami, roh kami. Apapun kondisi keadaan kami, kami percaya kami pasti dipulihkan, disembuhkan, dilawat Tuhan. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Firman yang berkuasa bekerja di dalam hidup kami, sehingga kemanapun kami pergi, firman yang penuh kuasa itu yang membawa kemenangan demi kemenangan, yang membawa kesembuhan demi kesembuhan, yang membawa kemuliaan Tuhan lebih besar lagi di tengah-tengah kami. Berkatilah gereja-Mu Tuhan, JKI Ebenezer Community Church Tuhan. Dan kami percaya akan ada perbedaan karena kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Sakinah glory ada di tempat ini. Kemuliaan bagi Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya ada perkara-perkara surgawi akan terus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, supaya kami Tuhan boleh mendapat bagian yang terbaik dari pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Dan kita semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala, Pastor Rudy, thank you. Terima kasih. Ini Pak Raja yang tidak asing lagi bagi saya, dan juga Pak Yuseng yang sudah bersama dengan saya menghospitality saya, boleh bersama-sama di rumah Tuhan ini. Saya percaya biar terus
pergerakan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita lewat firman Allah yang hidup. Saya perkenalkan, nama saya Julfikar Nainggolan. Julfikar Nainggolan, saya tinggal di Jakarta. Kami 9 bersaudara, nomor 1 sampai nomor 8 ada di kota Bandung. Dan saya sendiri yang ada di Jakarta. Asal saya dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya terlibat pelayanan ini dari sejak SMA dan sampai sekarang bisa bekerja di ladang Tuhan lewat kasih karunia yang Tuhan percayakan untuk bisa jadi alatnya. Saya melayani di Gereja Betel Indonesia di Departemen Misi Penanaman Gereja Suku Terawaikan di BPP Badan Pekerja Pusat GBI di Jakarta. Yang kedua, saya diberi Tuhan kesempatan juga melayani lewat wadah Majelis Umat Kristen Indonesia atau MUKI sebagai chairman ketua di Provinsi DKI Jakarta. Dan oleh kemurahan Tuhan sekarang kita diberi Tuhan tempat 368 meter di Rasuna Said, lantai 9. Amazing. Ini kalau bayar nggak tahu berapa miliar ya. Tapi Tuhan itu baik. Kalau kita mau terus bekerja, kita setia, ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan selalu kerjakan lewat hidup kita. Dan yang ketiga, saya juga melayani di Yayasan Transformasi Indonesia Cerdas, di mana Yayasan Indonesia Cerdas ini memperlengkapi para sarjana-sarjana Kristen yang ada di Indonesia, khususnya dari Sumatera, dari NTT, Manado, dan tempat-tempat lain. Mereka dididik, ditraining, diperlengkapi, lalu diutus jadi guru misi di tanah Papua. Sekarang ada 1.450 orang yang sudah diutus ke tanah Papua. Luar biasa dampaknya. Saya MOU tanda tangan kontrak dengan Bupati dan juga Kepala Dinas Pendidikan di sana, dan mereka memberikan satu apresiasi, rasa hormat mereka, dan berkata terima kasih. Yayasan Transformasi Indonesia Cerdas hadir di Papua dan memberikan dampak yang luar biasa. Sebenarnya guru-guru di sana bukan tidak ada, nama mereka ada, tapi tidak mau mengajar di pedalaman. Dan guru-guru kita tidak pernah lelah. Mereka tidak peduli soal sinyal tidak ada, televisi tidak ada, ya, bahkan listrik pun tidak ada. Mereka exciting melayani Tuhan, mengasihi anak-anak Papua. Doakan terus supaya pekerjaan Tuhan, orang-orang diubahkan, dipulihkan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di negeri Indonesia. Amin. Dan saya percaya di Amerika pun banyak pekerjaan Tuhan yang siap diberikan mandat kepada umat Tuhan. Sesungguhnya kita semua dipanggil Tuhan untuk apa? Berbuah. Dan inilah tujuan panggilan ilahi dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, panggilan Tuhan tidak pernah lelah untuk saudara dan saya berhasil dan memberikan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya percaya terus pemakaian Tuhan dalam hidup kita akan berkelanjutan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita membuka hati kita tentang satu tema. Kita adalah orang-orang yang menang. Semua kita mau jadi orang yang menang. Bahkan Alkitab berkata lebih daripada pemenang. Saya percaya firman ini akan menggugah kita melihat kebenaran firman Tuhan yang akan terus bergerak di dalam hidup kita, supaya kita tidak pernah puas dengan apa yang ada, tapi kita harus mau melibatkan diri dalam misi kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Roma pasal yang ke-8 yang kita baca tadi, saya mau mengajak kita untuk membaca kembali ayat firman Tuhan. Ayat 37, Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya percaya tidak ada di ruangan ini yang tidak mau menang. Semua kita dipastikan ingin mendapatkan kemenangan.
Semua kita ingin mendapatkan keberhasilan. Kita semua untuk mendapatkan keuntungan. Kita semua untuk mendapatkan banyak hal dalam hidup kita. Karena itu adalah bagian daripada janji Tuhan. Namun ada hal-hal yang perlu kita pahami dalam hidup ini. Karena seringkali orang-orang percaya salah mengerti tentang kemenangan. Ada orang sibuk dan semuanya berlomba untuk menang, tapi caranya tidak benar. Yang esensi itu baik hasil dan prosesnya harus sejalan seirama dalam kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mau memperoleh kemenangan, tapi sesungguhnya di balik kemenangan itu bukan adalah kehendak Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan saudara dan saya untuk berhasil. Rancangan Tuhan saudara dan saya untuk apa? Diberkati. Tapi adakah sikap hati kita mengerti akan janji-janji Tuhan dengan cara prinsip kebenaran Tuhan? Supaya apa? Supaya jangan ketika kita berhasil, kita mendapat keuntungan, kita lupakan Tuhan, lupakan sesama, kita sibuk untuk diri kita. Jangan sampai kita meraih sesuatu, tapi di baliknya tidak ada rancangan Tuhan yang tergenapi dalam hidup kita. Saya senang dengan tema yang disampaikan Bapak Gembala tadi, supaya kita betul-betul finish dalam perjalanan kita. Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal ke-4 berkata, aku mengakhiri pertandingan iman. Dan kita harus tahu pertandingan iman yang baik. Tapi dalam terjemahan King James Version disebut pergulatan, pertempuran. Berarti kekristenan tidak sesuatu yang gampang, kekristenan tidak sesuatu yang mudah, kekristenan tidak sesuatu yang sepertinya kalau kita ikut Tuhan maka semuanya rata. Tidak. Di mana kita harus memikul salib, di mana kita harus membayar harga. Dan saya percaya tetap di balik semua proses hidup yang kita jalani, Tuhan mau mengangkat kita, memberi kemenangan, satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Amin. Nah, kita melihat di ayat firman Tuhan bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Jelas sekali dalam terjemahan bahasa Yunani disebut hypernikomen, lebih daripada pemenang. Hypernikomen ini artinya apa? Untuk satu ungkapan, suatu di mana ada penyertaan Tuhan ketika kita meraih untuk mendapatkan kemenangan besar itu. Dan kemenangan yang kita miliki adalah kemenangan sejati yang tidak bisa diambil alih oleh musuh kita. Ada orang bisa menang, tapi di sisi lain dia bergulat, dia bertempur, dan bahkan dia tawar hati dalam hidupnya. Kenapa? Karena kemenangan dia tidak kemenangan telak. Bapak Ibu nangkap ini? Hari ini kita mau melihat aspek-aspek dan prinsip-prinsip kerajaan Tuhan ini, supaya kita jangan salah mengerti tentang kemenangan yang Alkitab ajarkan kepada kita, supaya kita bisa merenungkan firman Tuhan ini hidup dalam kita. Dan saya percaya firman yang penuh kuasa itu kalau sudah teraktivasi beracara dalam hidup kita, kita bertemu dengan siapapun orang itu pasti diberkati. Amin. Orang yang sedih, saudara hadir, kehadiranmu mendatangkan sukacita. Orang yang layu, orang itu berbahagia jumpa dengan engkau. Bahkan orang yang sakit, orang sakit disembuhkan. Karena apa? Ada roh yang berkuasa di dalam hidup orang percaya. Amin. Dan inilah Tuhan mau di tengah-tengah gereja. Karena gereja harus memberikan satu influence, ada dampak besar dari keberadaan gereja di dunia ini. Panggilan gereja adalah sebagai wadah yang dipakai Tuhan, agen perubahannya Tuhan. Kalau tidak ada yang berubah, ada yang salah di tengah-tengah gereja. Jadi kehadiran Tuhan lewat gereja harus sungguh-sungguh dirasakan oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada kemenangan yang dimana saudara harus melibatkan diri. Betul-betul hidup saudara harus betul-betul
ambil bagian di dalamnya. Yang pertama adalah kemenangan yang umum semua orang dan banyak orang bisa mengalaminya. Kadang tidak ada kemenangan tanpa proses. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Tidak ada victory tanpa saudara punya mengalami salib dalam hidup kita. Dan hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu kemenangan yang banyak orang bisa dapatkan, dan itu Tuhan juga menyertainya. Kenapa? Karena kita nggak bisa berhasil dari diri kita, kekuatan kita. Tapi dalam kemenangan ini, saudara dan saya harus terlibat di dalamnya. Saudara harus ambil bagian di dalamnya. Saya melihat ada seorang dalam satu rubrik pembacaan, pengalaman dari seorang bernama Christopher L. Junior. Dia seorang pekerja ledeng. Dia seorang yang bekerja ledeng, di mana setiap rumah kita punya ada saluran ledeng. Kalau itu problem, pasti kita juga terganggu, bukan? Tiba-tiba seorang tuan besar yang banyak orang mengenal dia, ada seorang perusahaan besar daripada Mercedes-Benz, tiba-tiba butuh layanan untuk perbaikan ledeng. Seorang teman dia memberikan rekomendasi. Oh, ada ini Pak Benz, coba, ini ada seorang yang bekerja dan saya lihat orangnya bagus bekerja. Dan tiba suatu saat dia telepon, apakah Anda bisa melayani karena ledeng di rumah saya sedang ada problem masalah. Lalu dia menjawab, bisa Pak, saya akan datang untuk memperbaiki. Hanya karena sekarang saya lagi kerja, saya selesaikan tugas saya, 2 hari lagi saya datang. Pendek cerita, lalu seorang bernama Christopher ini datang di waktu yang sudah dia janjikan. Lalu dia datang. Ketika dia datang, dia melihat pekerjaan yang harus dia selesaikan, dia tuntaskan, dia kerjakan dengan baik. Lalu dia mendapat upah dari pekerjaannya. Tidak lama berselang waktu, 2 minggu berikutnya, tiba-tiba seorang bernama Christopher ini tiba-tiba call lagi tuan rumah di mana dia mengerjakan ledeng tersebut. Dia berkata, Tuan, saya mau mengingatkan, apakah ada persoalan dalam pekerjaan yang saya kerjakan 2 minggu yang lampau? Adakah masalah ledeng di rumah Anda? Tuan besar, tuan rumah ini berkata, tidak, aman, pekerjaanmu baik. Lalu ditutup telepon, terima kasih. Pada cerita 2 bulan berikutnya, dia call lagi. Dia telepon, Tuan, apakah ada masalah tentang ledeng yang pernah saya kerjakan 2 bulan lampau? Dia berkata, tidak, aman, baik semua. Wah, kalau begitu, terima kasih. Dia tutup teleponnya. Kalau kita ingat dan lihat dari cerita ini, dibutuhkan kita ini sebagai orang percaya harusnya punya tanggung jawab moral dalam segala hal dalam hidup kita. Dalam dunia kerja seharusnya orang Kristen jadi kesaksian. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, seorang orang percaya harusnya menjadi teladan yang jujur. Dalam pelayanan pun sesungguhnya orang percaya harus betul-betul memberikan hidupnya, tidak hanya memberi suara firman Tuhan, tapi membagikan hidup dia kepada semua orang dilayani, mulai daripada pelayanan sebagai penerima tamu sampai kita pelayan altar. Semuanya harus mau melibatkan diri dengan cara yang benar, memberi persembahan hidup, dedikasi hidup. Biasanya orang dikomplain, baru orang tersebut berespon, bukan? Tapi ini Christopher berbeda. Dia nggak menerima komplain, tapi dia bertanya. Ini seorang pribadi yang memiliki suatu attitude yang baik dalam dunia kerja yang dia miliki. Dia punya tanggung jawab, responsibility yang baik sekali. Sesungguhnya orang percaya juga harus memiliki nilai hidup seperti ini. Ada orang, tapi bukan di sini.
Udah kerjanya bermasalah, ketika dikomplain dia tambah marah, bukannya mengakui atau memperbaiki. Ini jadi pelajaran bagi kita, katakan amin saudara. Suatu saat perusahaan besar Mercedes-Benz ini semua kita tahu ya. Mungkin ada yang punya mobil Mercedes-Benz ya. Ternyata tuan rumah ini adalah pemilik perusahaan daripada Mercedes-Benz ini. Suatu saat di mana bulan-bulan berjalan di tahun itu, tiba-tiba satu departemen dari perusahaan Mercedes-Benz ini ada problem tentang customer service. Tiba-tiba dia teringat ada orang yang punya tanggung jawab, yang punya respon yang luar biasa dalam dunia kerjanya, sehingga dia berkata, wah saya mau call dia. Lalu pada cerita dia call lah orang yang tersebut, yang bernama Christopher. Boleh datang ke perusahaan saya mau mengajak Anda datang ke tempat di mana perusahaan saya ada perlu untuk Anda kasih satu pekerjaan. Dia datang dengan senang hati. Buat dia lihat, wah megah sekali, perusahaannya besar, perusahaannya terkenal, mungkin ada pekerjaan urusan ledeng di perusahaan ini. Tapi ternyata Tuan Benz ini bilang apa? Saya punya persoalan dalam customer service, dan saya mau meminta Anda, Christopher, jadi GM daripada customer service. Tiba-tiba dia kaget. Bagaimana saya pekerja ledeng tiba-tiba dibuat jadi general manager daripada customer service? Sepertinya mustahil, dia nggak ngerti. Tapi Tuan Benz ini bilang, tidak masalah. Tidak sekedar skill yang dibutuhkan dalam hidup, tapi dibutuhkan sikap hati dalam mengerjakan pekerjaan yang dia punya. Pendek cerita saudara, jadilah seorang bernama Christopher Junior ini jadi general manager perusahaan Mercedes-Benz. Kenapa? Dia punya tanggung jawab dalam hidup dia. Dia tidak diperhitungkan pekerjaannya, pekerjaan biasa. Tapi dengar baik, orang yang setia pekerjaan kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Amin. Sesungguhnya kekristenan kita adalah kekristenan yang menambahkan hidup kita bernilai di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, karena engkau begitu berharga. Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada harganya kita dari lumpur dosa, dari yang tidak berdaya, yang tidak punya apa-apa. Kalau kita hari ini baik-baik, kalau hari ini kita mendapatkan banyak hal dari berkat Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Tapi ingat dulu siapa kita, tidak masuk hitungan, karena Tuhan murah hati kepada kita. Amin. Amin. Tapi ada satu pengalaman dari satu keluarga di Brooklyn, New York. Satu keluarga yang kulit hitam datang kepada anaknya berkata, "Hei anakku, sini nak." Dia berkata, "Apa pak?" "Ini ada satu baju helai. Kamu tahu nggak harganya berapa?" Dia berkata, "Baju ini murah pak. Paling harganya $1." Lalu dia berkata, "Nak, saya mau kamu jual baju ini. Bisa nggak kamu jual harganya jadi $2? Bagaimana saya cara jualnya? Orang ini harganya murah." Ada cerita Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tiba-tiba target daripada $2-5 daripada ayahnya ini, dia bisa jual harganya $20. Dia pulang dan berkata, "Ini pak, bajunya saya bisa jual harganya dapat $20. Ayahnya senang dan kasih lagi kepercayaan. Ternyata orang yang setia, orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh, Tuhan bisa bekerja dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Dia kasih lagi selai baju. "Nak, bisakah kamu jual lagi ini baju? Kalau menurut kamu harganya ini berapa?" Anak ini berkata, "Ya paling harganya $1 juga sama."
Wah, kalau begitu kamu bisa jual nggak ini, harganya lebih baik, lebih bagus lagi. Pendek cerita, dia sebenarnya dikasih tugas untuk menjual ini harga 20 sampai lebih. Lalu apa yang terjadi? Anak ini tak ada, dia mau jual, tapi dia cari ide. Baju ini supaya harganya bisa bagus atau orang bisa mau beli, dia buatlah dengan model Mickey Mouse yang di arrange, dia buat dia supaya baju ini bagus dilihat. Tapi dia bawa ke tempat sekolah-sekolah yang mahal, di mana area daripada New York, tempat di mana ada kesempatan untuk jual ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia bisa jual $60. Wah, luar biasa. Dia pulang, dia sukacita. Ketiga kali ayahnya ini kasih lagi baju sama dia. Nah, kamu jual lagi baju ini. Terus anaknya bilang, iya harganya sama, harga murah. Iya, kamu bisa jual, kamu pasti bisa, asal kamu mau. Anaknya awalnya bergumul, wah bagaimana mungkin? Harganya naik terus. Pendek cerita Bapak Ibu Saudara, dikasih baju dan ditargetkan supaya dia bisa jual $200. Padahal sama barangnya, tiga-tiganya diperkirakan $1 saja harganya. Tapi anak ini selalu berusaha, berjuang, cari kesempatan. Dan apa yang terjadi? Waktu itu ada satu event, acara besar, para artis kumpul. Dia berjuang, dia berupaya, dia sungguh-sungguh bagaimana supaya bajunya ini bisa sampai di depan tangan salah satu artis. Tiba-tiba lewat perjuangan upaya dia menghadapi blokade daripada security, bodyguard dan yang lain, dia bertemu salah satu pemain film Hollywood dari Charles Angels. Dia diminta dibubuhkan tanda tangan, saudara. Dan orang ini senang hati menandatangan, artis ini menandatangan, kalau nggak salah Pahren, nama dari pemainnya itu, nanda tangan dengan senang hati untuk anak yang kecil ini. Lalu apa yang terjadi? Dia pulang dengan sukacita, dia bawa kepada ayahnya. Hasil daripada jualnya, apa yang terjadi? Targetnya $50 sampai $200, tiba-tiba dia bisa jual $1.500. Dia pulang dengan sukacita, dia berkata, inilah hasilnya. Apa akhir dari cerita ini Bapak Ibu? Ayahnya panggil anak itu dan berkata, nak, menurut kamu apa yang membuat baju ini, mulai dari baju pertama, kedua, sampai ketiga, sehingga bisa dijual dengan harga yang baik dan harga yang menakjubkan? Anak ini berkata, aku berusaha, aku berjuang. Aku sudah lakukan yang terbaik. Aku gunakan kesempatan baik. Ayahnya berkata, betul nak, engkau berjuang, ada upayamu, ada bagianmu. Tapi tidak lebih dari, tidak sekedar itu. Sesungguhnya baju ini harganya bisa bertambah karena baju ini sudah ditambahkan nilainya. Nilainya ditambahkan lewat apa? Lewat aksesoris tadi, di mana dia buat seperti Mickey Mouse. Dan yang kedua, yang terakhir, dia buat ada tanda tangan di dalamnya. Karena tanda tangan seorang artis inilah baju ini jadi mahal harganya. Kalau barang saja ditambahkan nilainya, masakah manusia tidak bisa ditambahkan nilainya? Saya percaya Alkitab tidak salah lagi. Saudara dan saya dipanggil Dia untuk naik dan bukan turun, untuk berkemenangan, bukan dikalahkan, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lewat arahan didikan dari ayah ini yang luar biasa ini, saudara tahu 20 tahun berikutnya, di dalam cerita yang saya baca ini, 20 tahun setelah cerita yang kita dengarkan tadi, tiba-tiba semua orang dunia mengenal orang tersebut. Dia menjadi orang yang populer dan terkenal. Siapa dia?
Michael Jordan. Tuhan bisa mengangkat orang karena dia betul-betul mau ambil bagian dalam rancangan Tuhan. Saya percaya hidup kita akan dipakai Tuhan lebih dari apa yang kita perkirakan. Alkitab berkata, lebih dari yang kau sanggup doakan, pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Ini kemenangan di mana kita peran serta, kita ambil bagian dalam rancangan Tuhan. Orang ini berhasil, orang ini mendapatkan bagian terbaik dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia bisa hidupnya ditambahkan nilainya. Ini kemenangan di mana dia ambil bagian di sana. Saya percaya di sini ada orang-orang rajin. Saya senang Amerika ini membuat satu moto disebut time is money. Kenapa disebut time is money? Kenapa? Karena 1 menit, 1 jam ada harga dan setiap waktu ketika orang sudah ambil bagian di dalamnya. Tidak seperti di negara tertentu habis waktu tidak buat apa-apa. Tapi kalau di sini mahal. Mahal betul ya. Mau ketemu pun susah. Oh, karena ada wah, mahal sekali waktunya. Jadi betul-betul lah Amerika time is money. Nggak sembarangan quote-nya ya, Pak Gembala ya. Nah, saya percaya time is money lebih daripada uang. Karena apa? Karena ada rancangan Tuhan dalam hidup kita, yang kita kalau bergerak di dalamnya akan banyak orang percaya. Ada tuaian, ada berkat Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan yang dikerjakan lewat tubuh Kristus. Katakan haleluya. Amin saudara. Ini tahap yang pertama. Yang kedua, kita mau melihat lebih dari pemenang, di mana seperti yang kita baca tadi dalam terjemahan aslinya, hipernikomen, artinya di mana Tuhan memberikan jaminan kepastian dan kemenangan yang kau punya tidak pernah bisa direbut oleh musuh. Dan di mana kemenangan ini tidak sekadar karena engkau berusaha, sekadar aku berjuang, tapi lebih daripada itu Allah yang turut berperang ganti saudara dan saya, sehingga ada kemenangan telah atas dunia dan dosa, dan kemenangan itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan yang besar. Caranya bagaimana? Kita lihat kebenaran firman Tuhan saudara. Saya mau mengajak kita dalam ayat firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Mazmur 126 ayat ke-5 sampai 6 berkata, ayat ke-5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya percaya ada kemenangan yang berbeda yang harus kita mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, karena saudara dan saya harus melewati semua perjalanan iman saudara dengan kemenangan telak. Artinya ketika saudara dan saya menghadapi air mata pun, dan air mata itu pun harus ada, harus seiring dalam perjalanan iman saudara. Tapi Alkitab berkata, orang yang menabur dengan air mata, orang yang penuh perjuangan, perjuanganmu tidak akan pernah melelahkanmu. Perjuanganmu, air matamu tidak membuat engkau tawar hati dan menyerah. Justru di balik semua yang kau lewati dalam proses hidupmu, Alkitab berkata engkau menuai, membawa berkas dengan sorak-sorai. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berbeda toh? Ini kemenangan telah. Jadi tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan saya mau mengajak kita, kalau kita baca dalam Alkitab kita, yang dimana kita baca dalam kitab Roma pasal yang ke-35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang.
Di ayat 39 berkata, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Ini dahsyat, saudara. Kalau firman ini hidup dalam kita, sekuat apapun badai yang datang, kita tidak mudah menyerah dan tawar hati. Sebanyak air mata yang mengalir, saudara akan lihat jauh lebih besar lagi sukacita yang Tuhan akan pulihkan dalam hidup kita. Kalaupun air mata ada hari ini, dengar baik, itu bukan Tuhan meninggalkan kita, tapi Alkitab berkata, sehelai rambut pun kalau terjatuh, itu ada seizin Tuhan. Artinya, kalau air mata bersama hari-hari yang kita lalui, ada tangan Tuhan yang selalu membela, menolong kita. Daud berkata, ketika aku dalam lembah kelelaman, aku dalam lembah bahaya, dia berkata, aku tidak takut, aku disertai oleh Tuhan. Sebab apa? Gada dan tongkatmu lah yang menghibur. Orang percaya, orang mengandalkan Tuhan, katakan haleluya. Dan saya percaya Rasul Paulus berkata, penjara menanti aku, karena dia tahu ada sukacita surgawi di dalam batinnya yang tidak bisa dihentikan oleh karena penderitaan dunia ini. Amin. Saya percaya luar biasa kasih Tuhan. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, satu kemenangan telah akan ada di dalam hidup kita. Dan saya mau melihat ada kemenangan yang besar ini. Kalau Bapak Ibu nanti baca, mungkin saya tidak akan membacakan secara detail lagi ayat ini, tapi baca nanti 2 kitab Raja-Raja pasal yang ke-6, di mana bangsa Israel lewat Nabi Elisa, ketika berhadapan dengan orang Aram, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Alkitab mencatat semua apa yang sudah dirancangkan oleh Raja Aram kepada bangsa Israel ini, semua yang diperbincangkan dapat terhubung karena Tuhan yang memberitakan. Luar biasa. Sampai Raja Aram panggil pasukan orang-orang terdekatnya, siapa yang berkomplotan dengan orang Israel itu? Siapa? Kok semua arah tujuan kita, semua siasat kita diketahui oleh musuh? Nabi Elisa berkata, Tuanku Raja, jangan kau bergerak ke sana, sebab ada rancangan musuh di sana. Jangan engkau bergerak sesuai dengan seleramu. Tapi dengar, ada tuntunan Tuhan, kamu bergerak ke arah yang lain. Dan tiba-tiba Raja Aram kalut, kok bisa semua strategi kita diketahui oleh musuh. Lalu seorang daripada ajudannya, orangnya, Raja Aram berkata, satu orang bernama Elisa, dia yang mendapatkan dari Tuhan setiap apa yang kau perkatakan di atas bilik rumahmu. Oh, luar biasa saudara. Kalau Tuhan memanggil kita lebih daripada pemenang, karena ada kabar baik. Tuhan tidak pernah bawa kita ke pertempuran kalau Tuhan tidak menjamin kemenangan. Tuhan tidak akan memberikan kita satu perjuangan kalau kita nggak dibuat lebih daripada pemenang. Artinya dibutuhkan hubungan yang dimiliki oleh Nabi Elisa kepada Tuhannya. Demikian saudara dan saya, kita terhubung dengan surga. Lagu kita berkata terhubung dengan surga. Tidak hanya sekedar lagu, tapi roh kita menyatu dengan Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Dan kalau kita lihat lagi peristiwa yang lain, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam 2 kitab Raja-Raja pasal 6 itu. Selanjutnya apa yang terjadi ketika musuh Raja Aram sudah merencanakan dengan pasukan berkuda mereka. Saudara tahu, tiba-tiba apa yang terjadi? Luar biasa firman Tuhan ini. Tuhan yang ganti berperang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan turunkan bala malaikat tentara surga. Berkuda pasukannya berdeta mengelilingi semua pasukan daripada Aram. Mendengar itu kecut tawar hatilah mereka, hancur hatilah mereka, bahwa mereka sekarang sudah dikepung oleh musuh. Dan apa yang terjadi? Apa? Mereka mengambil keputusan meninggalkan keretanya, meninggalkan emas, meninggalkan makanan, saudara. Oh, luar biasa ini, saudara.
Hal-hal mujizat selalu terjadi di tengah-tengah orang percaya. Asal kita terus, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena apa? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya percaya ini kemenangan telah atas musuh. Ketika Silas di dalam penjara bersama Paulus, dia tidak susah hati, dia tidak tawar hati, tapi mereka berdoa. Dan Alkitab berkata, ketika mereka berdoa dan bersungguh-sungguh, gempa bumi datang. Seharusnya gereja Tuhan harus menggentarkan dunia, tapi berseringkali kita pilih kemenangan yang kita mau. Kita nggak pernah mau taat kemenangan yang Tuhan siapkan. Sehingga apa? Kita dapat yang biasa-biasa. Halo? Tuhan mau merancangkan yang jauh lebih besar. Saya percaya Tuhan tidak sekedar gereja ini ada di tempat ini, tapi Tuhan mau bergerak lebih dahsyat lagi, mempengaruhi, menginfluence, memberikan suatu gerakan yang lebih besar lagi. Tapi dibutuhkan apa? Percaya nggak pada janji Tuhan? Cara Tuhan berperang dengan kita berbeda. Saya melihat ada beberapa saja kesaksian. Artinya proses hidup kita jalani. Apakah kita mau belajar setia? Kisah hidup Ayub, saudara. Alkitab berkata dia kehilangan semua yang dia miliki. Kadang-kadang karena saking cintanya kita pada diri kita, semua kita mau pertahankan dengan cara apapun untuk diri kita. Padahal kita mengajarkan ketika kita rela memberi hidup kita, disitulah Tuhan memberikan hidup yang sesungguhnya. Kalau kita mau membagi hidup kita dan kita hanya tidak sibuk untuk diri kita, disitulah Tuhan mau bekerja dengan caranya kepada kita. Ayub, dia tetap setia. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Aku datang dengan tangan hampa dan aku kembali dengan tangan hampa. Hatinya nggak kecewa. Inilah kemenangan telah atas musuh, saudara. Jadi jangan menganggap bahwa kekristenan tanpa air mata, jangan menganggap bahwa kekristenan tanpa salib, tanpa penderitaan. Tidak ada. Itu Injil yang salah, saudara. Sesungguhnya kalau orang hina kita pun, kita nggak balas hina dia. Kalau orang kecewakan kita, kita tidak kecewa tawar hati. Kita tetap percaya ada Tuhan Yesus Juru Selamat yang menopang hidup kita. Katakan haleluya. Kenapa tema daripada Natal, baik gereja Katolik dan juga gereja Protestan di Indonesia berkata kembali ke Bethlehem? Karena di Bethlehem ada proses penderitaan, kesesatan. Dia tidak pernah menyerah. Sehingga Alkitab berkata, dari Mesirlah kupanggil anakku. Artinya Maria menanggung penderitaan, kesusahan. Tapi kesusahan tidak membuat dia tawar hati ke atas panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak ngomong, kok aku bawa nama Tuhan Immanuel, tapi aku harus menderita seperti ini, dikejar-kejar Raja Romawi. Halo? Siapa yang mengejar kita hari-hari ini? Jangan menyerah, Bapak Ibu. Maria pun melewati semua itu. Kembali ke Bethlehem artinya saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar jika hidup kita mau setia pada panggilan Tuhan. Amin. Haleluya. Di sana ada kesederhanaan, di sana apa adanya. Tidak seperti sekarang, handphone aja difasilitasi, bikin percantik yang luar biasa. Sampai ada banyak kejadian, dia kenal dia lewat media sosial, dia lihat cantik sekali. Tapi giliran ketemu, wah, kok apa yang ditampilkan, foto-foto yang dikirim, kebalikannya. Lalu apa dia? Patah hati. Ada banyak sini yang gunakan selfie, foto yang filternya aduhai. Sampai tanpa listip, kita sudah punya listip, bayangin. Biasanya kan modal dulu kan, ada listip.
Ini tanpa listrik, kita dibuat berlistrik. Wah, halo. Gereja Tuhan harus tampil apa adanya. Alkitab berkata, ini Rasul Paulus ngomong, justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan sempurna. Bukan kuat hebat kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Firman Tuhan terus berbicara, menganons kita, memberikan kita prinsip-prinsip kebenaran. Tapi hari ini yang terpenting adalah, adakah hati yang mau menggenapi rancangan Tuhan? Saya percaya Sang Parakletos, Dia mau beracara lewat hidup kita. Asal kita mau ambil bagian. Hidupmu berharga, berarti, berdampak, karena Tuhan menyertai, ada di dalam hidup kita. Sebab Alkitab berkata, apa yang Elisa katakan, di pihak kita jauh lebih besar daripada di pihak musuh. Yang menyertai kita jauh lebih hebat daripada yang menyertai di sana, sehingga tidak tergentarkan hati daripada bangsa Israel yang mendapatkan kemenangan, karena Tuhan berperang ganti mereka. Amin, saudara. Warga JKI Ebenezer, tidak hanya sampai di sini Tuhan menolong, tapi besok dan besok selanjutnya Tuhan menolong saudara. Tuhan akan menceritakan lewat hidupmu, ada kesaksian-kesaksian yang mengubahkan banyak orang. Amin. Karena itu jangan pernah berhenti bersaksi. Saya selalu, gak pernah saya lupa, dalam perjalanan hidup saya ngalamin salib. 2018 itu saya pernah ada satu sakit yang datang dalam tubuh saya, dan di belakang ini seperti ditarik, seperti karet. Tahu karet ya? Ditarik, tapi sengatan listrik yang datang. Bayangkan sebesar ini bisa nangis, saudara. Kalau dia kambuh, aduh saya menderita. Menderita betul. Berulang kali saya dalam pelayanan, dalam perjalanan, dalam kemanapun. Wah, saya kalau udah itu sakit seperti listrik sengatan. Saya itu, aduh Tuhan, saya gak bisa ngomong apa-apa. Sakit sekali. Tapi aku tahu, kalau firman Tuhan berkata, satu helai rambut pun tidak jatuh tanpa seizin Tuhan. Saya tahu, Tuhan tetap ada di dalam saya. Saya share di keluarga, wah mungkin kaki jantung, macam-macam. Saya ketemu dokter, saya minta dia kasih ini, wah tidak. Tapi terus, bukan berhari, minggu, bulan, terus. Saya pelayanan ke Sumatera, saya naik L300, naik umum, dia kambuh, bayangin. Sakit sekali, saudara. Sampai terus ke pulau, ke Papua, dimanapun, saya terus. Saya nggak menyerah, lalu saya, udahlah ngapain pelayanan, kita sakit pun nggak disembuhkan, kita sakit pun harus menahan penderitaan, melayani Tuhan, enggak. Air mata, bercucuran air mata. Tapi dengar, Alkitab berkata, kita Mazmur, pulang bawa berkas dengan sorak-sorai. Saya tahu saya harus bersorak-sorai dalam penderitaan. Suatu saat saya tahun 2018, saya ada pelayanan trip ke Amerika. Di LA kambuh, waduh sakitnya bukan main. Boston, kemana-mana, berapa kota waktu itu. Tiba-tiba saya stay di satu tempat, Scranton, saudara. Berulang kali, tapi kali itu yang paling sakit dari pernah kualami. Saya menderita sampai saya ada waktu itu di sofa, saya gigit itu sofa, sakitnya saya berjuang, bergumul. Saya bukan tidak berdoa. Saya bukan saya merasa tidak ada kuasa dalam diri saya. Ada. Saya pernah doa ini dalam nama Yesus, pergi sakit penyakit, dia pergi. Saya nggak tawar hati. Walaupun sakit. Hari itu mau doa pun tidak sanggup, saudara. Ada di mana saudara gak berdaya, tapi Rasul Paulus berkata, justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan sempurna. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dalam berjuang hampir 40 menit saya kesakitan, meraung. Saya waktu itu udah ini masuk rumah sakit ini, masuk UGD ini. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba saya dibuat ngantuk oleh Tuhan. Ngantuk saya.
Wah, ngantuk. Gimana tiba-tiba saudara ngalamin ngantuk berat? Saya ngalamin ngantuk berat. Di salah satu titik langsung ngantuk. Wah, kok beda? Tapi ada sesuatu. Kok gak sakit? Gak sakit. Gak sakit. Saya pernah kambuh, saya waktu itu tinggal di apartemen sama abang saya datang dari Bandung. Saya minta tolong sama dia, bang bantuin dong, tolong. Dia lihat, udah kasihan dia lihat saya. Dia bantu, dia olesin, itu ada obat-obat yang penahan sakit dan semuanya. Dia udah tidur kecapean, saya panggil lagi security di bawah karena sakit sekali, nggak pergi. Tapi apa yang saya alami waktu itu, saya dibuat ngantuk. Wah Tuhan, aku tahu Engkau punya pegang kendali dalam hidup saya. Saya nggak akan tawar hati. Saya pun bukan takut mati. Aku tahu dalam Tuhan ada kepastian, ada kemenangan. Dan hari itu saya putuskan, saya pergi ke kamar. Saya berdoa, Tuhan, Engkau adalah penyembuhku. Engkau pemilik hidupku. Aku tidak tawar hati apapun terjadi dalam hidupku. Bahkan ketika kematian pun datang, aku orang yang tidak tawar hati. Sebab aku tahu setiap perjalanan hidupku berharga bersama Tuhan. Tapi kalau saya hidup, biarlah hidupku Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku mau tidur, Roh Kudus tolong saya. Ini dari sejak pagi aku bangun sampai ada bersama jemaat JKI Ebenezer, saya dipelihara, disertai, disembuhkan Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Saya percaya Tuhan terus bekerja lewat hidup kita. Kalau kita ada di kota ini, tidak sekedar kita mendapatkan berkat secara jasmani, tapi sesungguhnya berkat spiritual, kemenangan telak harus dilewati, harus kehidupan kita jadi alat Tuhan. Amin. Karena itu, kalau kita menghadapi kesulitan di kota ini, jangan tawar hati. Katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku ketika aku sakit. Kaulah Tuhan pemulihku. Tuhan membuka jalan. Apa yang tidak bisa dia buka jalan kalau Tuhan beracara? Jangan pilih salib, jangan pilih firman sesuai seleramu. Pilihlah kehendak Tuhan digenapkan dalam hidup kita. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Saya mau mengajak kita menyembah Tuhan. Para worship team kalau berkenan hadir, para pemusik, mari kita datang kepada Tuhan. Hari ini ada agenda Tuhan, ada rancangan Tuhan dalam hidup kita.